Ini adalah kisah bagaimana Jokowi yang dulu seorang tukang kayu menjadi Presiden Indonesia. Tidak ada yang menyangka sosok sederhana seperti Jokowi ini bakal menduduki pucuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia sebagai Presiden Indonesia ke-7. Ia merupakan seorang pengusaha mebel asal Solo. Sepak terjangnya di dunia politik dimulai ketika ia menjadi wali kota Solo. Kisahnya dari wali kota Solo hingga menjadi Presiden Indonesia sangat menarik disimak. Seperti dilansir biografiku.com, Jokowi dilahirkan dengan nama lengkap Joko Widodo. Ia lahir di Surakarta, tanggal 21 Juni tahun 1961. Ia merupakan putra dari pasangan Noto Miharjo dan Sudiatmi dan anak sulung dari 4 bersaudara. Ia satu-satunya anak laki-laki, adiknya semua adalah perempuan. Sebenarnya, ia juga memiliki adik laki-laki namun meninggal ketika ibunya sedang bersalin. Nama kecil dari Jokowi ialah Mulyono. Mengenai perjalanan hidup Jokowi kita harus kembali ke masa kecil Joko Widodo atau Jokowi. Ia termasuk seorang anak yang berasal dari keluarga sederhana atau kurang mampu. Berasal dari keluarga sederhana menyebabkan Jokowi merasakan hidup yang sulit dan keras, sejak ia mulai bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso, menjadi seorang kuli panggul, ojek payung dan berdagang sudah ia lakoni sejak kecil hanya untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari. Di saat teman-temannya yang lain bersekolah, ia lebih memilih untuk berjalan kaki. Kepandaiannya sebagai tukang kayu didapatnya dari ayahnya yaitu Noto Miharjo. Ketika Jokowi berusia 12 tahun ia sudah bekerja sebagai tukang gergaji. Di masa itulah ia merasakan pahitnya penggusuran sebab rumahnya 3 kali terkena penggusuran. Dari situ cara pikirnya tentang kepemimpinan dibentuk. Ia tahu apa yang harus ia lakukan ketika ia harus menertibkan pemukiman warganya ketika ia menjadi wali kota Solo dan gubernur Jakarta. Lulus sekolah dasar, ia kemudian masuk di SMP Negeri 1 Surakarta, kemudian lulus dari sana ia melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta. Masuk di Fakultas Kehutanan UGM. Dalam biografi Jokowi diketahui bahwa selepas tamat dari SMA, ia kemudian mencoba kuliah di perguruan tinggi. Ia kemudian diterima di jurusan kehutanan di Universitas Gadjah Mada. Di sana ia belajar sangat giat mengenai kayu, teknologi pengolahannya serta pemanfaatnya hingga ia kemudian banyak dikenal sebagai juragan mebel. Jokowi menikah dengan Ibu Iriana. Jokowi menyelesaikan kuliahnya tahun 1985, ia kemudian menikah dengan Iriana Jokowi pada tanggal 24 Desember tahun 1986 di Solo yang kemudian memberinya 3 orang anak bernama Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep dan Kahiyang Ayu. Jokowi kemudian pada tahun itu juga ia mulai bekerja di perusahaan kertas BUMN bernama PT Kraf Aceh. Namun di sana ia merasa tidak betah sehingga memilih mengundurkan diri dan mencoba untuk berbisnis kayu di Solo sembari menunggu kelahiran anak pertamanya. Memulai usaha mebel di Solo, yang pertama yang ia lakukan adalah bekerja di perusahaan milik pamannya, di CV Roda Jati, kemudian setelah banyak pengalaman yang ia dapat dari sana. Jokowi kemudian memberanikan diri untuk membuka usaha kayu sendiri dengan membuat badan usaha bernama CV Rakabu pada tahun 1988 di bidang mebel kayu. Nama badan usahanya terinspirasi dari nama anak pertamanya yaitu Gibran Rakabuming. Bisnis kayu Jokowi di bawah naungan CV Rakabu mengalami pasang surut bahkan hampir kolaps atau bangkrut, namun pada tahun 1990 berkat suntikan pinjaman sebesar 30 juta rupiah dari ibunya, Jokowi kemudian mencoba bangkit kembali. Mengapa dipanggil Jokowi? Dari usaha kayunya itulah yang kemudian ia dikenal dengan nama sapaan Jokowi. Nama Jokowi diberikan oleh pelanggannya yaitu Mikkel Romagnan yang merupakan pria berkebangsaan Jerman. Nama Joko Widodo terkesan sulit diucapkan oleh Mikkel Romagnan hingga ia kemudian menyingkat menjadi Jokowi saja hingga kemudian Joko Widodo terkenal dengan sapaan Jokowi sampai sekarang ini. Dan berkat Mikkel Romagnan ia kemudian banyak menerima orderan mebel dari luar negeri selain kejujuran dan kerja kerasnya dalam usaha kayu. Terjun di dunia politik, Presiden ke-7 Indonesia terinspirasi mengenai kepemimpinan yang baik serta tata kota yang bersih serta rapi didapatnya dari hasil jalan-jalannya ke luar negeri berkeliling Eropa ketika ia berbisnis mebel. Kemudian tahun 2005, ia dicalonkan menjadi calon wali kota Solo oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, ia berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi wali kota Solo. Kemenangan Jokowi sebagai wali kota Solo menjadi pijakan awal Jokowi menuju kursi Presiden Indonesia. Kepemimpinan serta gebrakannya sebagai wali kota Solo banyak mengubah wajah kota Solo sebagai Spirit of Java. Ia juga dikenal sebagai pemimpin belusukan, yaitu sering berkeliling melihat langsung keadaan kotanya. Kota Solo menjadi kota yang nyaman, penataan kota, relokasi pedagang tanpa menimbulkan kerusuhan, serta membuat Solo menjadi sebagai kota tuan rumah di acara internasional adalah sebagian kecil dari prestasi Jokowi.
Terbukti pula ia berhasil sekali lagi menjadi wali kota Solo pada pilkada selanjutnya di tahun 2010. Dan dari situlah ia kemudian mulai dikenal rakyat karena kesederhanaannya serta prestasi yang ditorehkannya. Keberhasilan memimpin kota Solo kemudian membuat tokoh Golkar yang juga mantan wakil presiden Jusuf Kalla meminta Jokowi untuk maju menjadi ke kursi gubernur. Sempat menolak, Jokowi kemudian akhirnya menerima dan kemudian Partai PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri bersama Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra resmi mengusungnya pada tahun 2012 sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok. Banyak pihak yang berpendapat pasangan Jokowi-Ahok sebagai pasangan calon gubernur yang tidak diunggulkan, bahkan survei pun mengatakan demikian. Namun yang terjadi pasangan Jokowi-Ahok berhasil mengumpulkan suara yang mengimbangi pasangan incumbent yaitu Fauzi Bowie dengan selisih suara yang tipis hingga akhirnya diadakan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Akhirnya Pilkada putaran kedua berhasil membuat Jokowi-Ahok memenangkan kursi gubernur DKI Jakarta. Banyak pihak yang menganggap bahwa strategi kampanye politik cerdas Jokowi sebagai keberhasilan Jokowi dalam memenangkan kursi gubernur. Setelah ia dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta, ia kemudian mencoba bekerja sesuai dengan yang ia janjikan saat kampanye dulu. Perbaikan irigasi, penataan pedagang kaki lima, hingga perbaikan transportasi yang menjadi masalah ibu kota DKI Jakarta ia coba lakukan. Selain itu kebijakannya seperti pembuatan Kartu Jakarta Sehat untuk kesehatan dan Kartu Jakarta Pintar untuk pendidikan, perbaikan sistem transportasi, pengurangan nepotisme di birokrasi DKI Jakarta dengan sistem lelang jabatan. Meskipun banyak kalangan yang menilai yang dilakukan belum berhasil mengatasi permasalahan ibu kota, namun banyak warga DKI Jakarta merasa cukup puas dari kebijakan yang ia lakukan terhadap Jakarta. Belum lama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, PDI Perjuangan melalui mandat dari Megawati Soekarnoputri memberikan perintah agar Jokowi maju sebagai calon presiden bersama Jusuf Kalla sebagai wakil presiden pada tahun 2014. Hal itu kemudian ia laksanakan. Pengumuman Jokowi sebagai calon presiden Indonesia dilaksanakan di Rumah Sipitung dengan mencium bendera merah putih. Kemudian deklarasi resmi Jokowi sebagai calon presiden dilakukan di Gedung Juang 45. Majunya ia sebagai calon presiden Indonesia didukung oleh 4 partai pengusungnya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Kemudian pada bulan Juli tahun 2014, hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan Jokowi Jusuf Kalla sebagai pemenang pada pemilihan presiden tahun 2014 dengan perolehan suara sebesar 53,15% atau 70.997.833. Jokowi mengalahkan lawannya pasangan Prabowo Hatta Rajasa dengan perolehan suara 46,85% atau 62.576.444. Adapun selisih suara antara Jokowi dan Prabowo sebesar 8.421.389 suara. Meskipun kemenangan itu diprotes oleh pasangan capres dari kubu Prabowo Hatta Rajasa hingga kemudian menggugat perolehan suara tersebut, namun pada akhirnya Jokowi berhasil menduduki kursi sebagai orang nomor 1 di Indonesia atau sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Pelantikan Jokowi sebagai presiden dilakukan pada tanggal 20 Oktober tahun 2014 di Gedung DPR MPR RI. Upacara ini menandai secara resmi dimulainya jabatan Joko Widodo sebagai presiden didampingi oleh Jusuf Kalla sebagai wakil presiden Indonesia. Jokowi memulai sepak terjangnya sebagai Presiden Republik Indonesia dengan mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar. Di bidang maritim ia memberi instruksi melalui Menteri Susi Pujiastuti terhadap pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia yaitu penenggelaman kapal yang banyak diapresiasi oleh banyak kalangan. Ia juga membereskan banyak proyek pembangunan yang terbengkalai. Selain itu ia membagikan 1.000 lebih traktor guna menggenjot produksi pertanian, mengundang investor asing dengan nilai investasi 300 triliun rupiah ketika ia berpidato di APEC. Namun kebijakan lain yang ia keluarkan juga banyak diprotes oleh banyak kalangan, misalnya menaikkan harga BBM, bahan bakar minyak, penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang kemudian batal karena berseteru dengan KPK. Hingga penandatangan surat perpres mengenai kenaikan uang muka mobil pejabat yang ia tidak ketahui sehingga banyak menimbulkan protes. Banyak yang menilai ia sebagai tokoh pemimpin yang banyak membawa perubahan besar baik itu di ketika menjabat sebagai wali kota Solo dan gubernur Jakarta. Terlepas dari banyaknya kontroversi mengenai kebijakan Presiden Jokowi atau Joko Widodo, namun Jokowi merupakan sosok yang patut menjadi perhatian, bagaimana tidak hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun saja ia berhasil mencapai puncak sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Tak heran jika tahun 2014 majalah Time menjadikan wajah Jokowi sebagai cover dari majalah tersebut dan menyebutnya sebagai Person of the Year, dan juga memasukkan dirinya sebagai salah satu pemimpin terbaik di dunia.
Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi, supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.